Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPR 2241 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi operasi. Strategi operasi adalah rencana yang dibuat oleh sebuah organisasi pengadaan sumber daya dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan operasi bisnis. Strategi operasi bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan strategi optimasi efisiensi, mengukur efisiensi dalam produk dan pengiriman produk. Yang kedua, ke dalam produksi, memastikan kelancaran proses produk untuk menghindarkan kemacetan. Yang ketiga, kualitas produk, menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, produk reduksi biaya, mengurangi biaya operasional secara efektif tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya yaitu perubahan. Yang pertama, analisis struktur. Kedua, analisis budaya. Ketiga, analisis implementasi strategi operasi. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Pastikan semua pemangku kepentingan organisasi memahami dengan jelas strategi operasi yang diusulkan, termasuk tujuan, sasaran, dan strategi yang terlibat. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang strategi ini sangat penting. Yang kedua, penetapan sasaran operasional. Tentu sasaran operasional yang spesifik, struktur, dan dicapai relevan dan terbatas waktu. SMART yang mendukung strategi operasi. Sasaran ini harus sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Yang ketiga, perencanaan teknis. Buat rencana teknis yang rinci untuk menjamarkan strategi operasi menjadi tindakan konkret yang harus dilakukan. Ini melibatkan alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan penugasan tanggung jawab kepada individu atau tim yang tepat. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja strategi. Pengukuran kinerja strategi operasi adalah tahap penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari strategi yang telah diimplementasikan. Metrik kinerja seperti produktivitas, kualitas, waktu operasi, dan biaya produksi digunakan untuk menilai keberhasilan strategi operasi. Faktor-faktor penghambat strategi. Yang pertama, ketidaksesuaian teknologi. Biaya perusahaan mengalami kesulitan karena menggunakan teknologi usang yang tidak memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, ketidakpastian pasokan. Perubahan dalam pasokan bahan baku atau komponen kritis dapat mengganggu jalannya operasi secara signifikan. Yang ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan atau pengetahuan dalam tim operasi dapat menjadi penghambat serius dalam menerapkan strategi yang efektif. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat menciptakan hambatan yang sulit bagi operasi perusahaan. Keunggulan kompetitif melalui strategi. Yang pertama, stabilitas. Teknik operasi yang stabil membantu menjaga kualitas produk. Kedua, efisiensi. Proses operasi yang efisien meningkatkan produktivitas perusahaan. Penelitian dan inovasi. Investasi dalam penelitian dan inovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu studi kasus strategi operasi yang sukses. Yang pertama, manufaktur Lion Toyota. Toyota terkenal dengan pendekatan manufaktur lainnya yang telah menjadi studi kasus sukses dalam strategi operasi. Rantai pasokan Zara. Zara menghadirkan studi kasus sukses dan strategi operasi melalui manajemen rantai pasokannya yang efisien. Kesimpulan dari materi ini yaitu setelah mengevaluasi berbagai strategi operasi yang ada, kesimpulannya adalah perusahaan perlu mempertahankan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses
operasional. Rekomendasi kami adalah untuk menghadapi teknologi yang memungkinkan otomatisasi dan analisis data yang lebih baik. Perusahaan juga perlu fokus pada pengukuran kinerja secara terus-menerus dan mengidentifikasi faktor-faktor yang penghambat yang mungkin merintangi implementasi strategi operasi. Dengan demikian dapat dihasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.